Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam penuh semangat menyongsong tahun 2021. Pada hari ini guys, pada pagi ini guys, hampir di penghujung tahun 2020 menuju tahun 2021. Hari ini saya menceritakan sedikit bocor-bocoran sekitar penerawangan saya. Insya Allah ini juga dari beberapa sumber, baik di sumber Google ataupun sumber yang lainnya, sumber yang insya Allah yang bisa menjadi rujukan kita menuju meniti tahap-tahap kesuksesan di bisnis di dunia digital. Ini tentang bisnis dunia digital, kita menuju era tahun baru, era tahun 2021, dimana kita di tahun-tahun berikutnya, menuju tahun-tahun berikutnya, bisnis digital, teknologi digital itu sangat menjanjikan, asal kita mau belajar, terus belajar dan terus belajar. Intinya mau belajar dan mau bersharing-sharing dengan kawan-kawan atau dengan relasi, dengan kawan, dengan partner, dengan sahabat, dengan mentor. Mungkin kemungkinan mentor yang lebih yang duluan sukses daripada kita menekuni bisnis dunia digital. Kita sering-sering, intinya kita sering mau sharing, mau terbuka dan sering mau belajar. Bisnis ini di tahun 2021 ini banyak bisnis digital yang cukup sangat menjanjikan. Saya beri bocoran dulu, saya sudah teliti memilah-milah, itu saya ambil sekitar 11 bisnis era digital, bisnis digital yang kedepannya akan semakin maju, semakin berkembang, semakin jika kita tekuni insya Allah semakin sukses. Ini dulu saya sebagai pembukaan, mungkin ini tentang kita menuju era 21 tentang bisnis digital ini. Kemungkinan ceritanya agak panjang, mungkin saya beri step by step, bagian per bagian, mungkin ada bagian 1, 2, 3, 4, bahkan 5. Masalahnya setiap sesi mungkin saya akan menjelaskan sekitar 1 bab atau 2 bab dulu. Oke, gini, kebanyakan orang tidak mengetahui apa itu namanya bisnis digital. Saya beri keterangan dulu. Kadang-kadang orang menyangka bisnis digital itu kebanyakan orang menyangka bisnis digital adalah bisnis misalnya seperti jualan software komputer, software atau program-program website, program aplikasi, ataupun misalnya e-book, electronic book dan lain sebagainya. Bisnis digital itu istilahnya adalah bisnis digital, artinya bisnis yang menggunakan teknologi komputer, artinya itu dinamakan bisnis digital. Artinya sejenis bisnis jasa yang memanfaatkan kecanggihan teknologi ketika menciptakan sebuah produk ataupun kita memasarkannya lewat menggunakan kecanggihan teknologi tersebut. Biasanya orang memahami sebelumnya kira bisnis digital itu cuma misalnya jualan software atau misalnya jualan buku elektronik dan lain sebagainya. Bisnis digital lebih dari itu istilahnya. Oke. Ini sudah dipilah-pilah, saya rangkum ke dalam prospek cerah bisnis digital di tahun 2021 dan seterusnya, itu ada 11. Nanti insya Allah saya akan, hari ini kita pembukaan dulu, nanti setelahnya mungkin besok dan berikutnya itu akan saya bagi per bab mengenai per bisnis digital. Ini hari ini dulu, mungkin di tahun 2021 mulai dari sebenarnya sih mulai sudah tahun 2019 2020 itu sudah melangkah ke sana. 2021 malah lebih dan seterusnya, tahun-tahun berikutnya itu makin maju, makin canggih teknologi, persaingan makin ketat, saling kita pun keteteran jika tidak mengikuti kecanggihan teknologi tersebut, dan sering-sering belajar, sering mencari
referensi atau sering coba-coba dan sebagainya, ataupun sering kita mempunyai relasi kawan atau mentor yang sudah berpengalaman di bidangnya. Mungkin hari ini saya pecah dulu bisnis digital di tahun 2021 dan berikutnya, insya Allah itu semakin sukses, dan semakin kecanggihan teknologi semakin dahsyat. Apa yang 11 itu kurang lebih saya rangkum ada 11 ide di bisnis digital. Mungkin ini termasuk yang terbaik lah. Pertama, membangun toko online. Ini saya pecahan dulu, saya beri keterangan bagian-bagiannya dulu. Pertama, 11, yang pertama membangun toko online. Yang kedua, bisnis afiliasi. Ketiga, nah nih guys, seperti saya seperti ini. Ini ketiga, menjadi seorang YouTuber. Kemudian yang keempat, bisnis dropship. Ini juga menggunakan teknologi. Jualan barang, kita pakai dropship, menjualkan barang orang, itu termasuk dropship. Kalau jenis yang nomor 2 tadi, menekuni bisnis afiliasi, itu di Google banyak, seperti Amazon juga ada membuka afiliasi. Sekarang ini saya juga menekuni ini guys, menekuni sudah lama saya, lumayan alhamdulillah kita mendapatkan dolar demi dolar di dalamnya. Saya menekuni ini guys, bisnis afiliasi daripada VTube. Nah, VTube itu istilahnya seperti mencari member juga, cuma kita itu namanya dinamakan afiliasi. Jadi setiap kita mendapatkan member atau anggota baru, kita mendapatkan saham di dalamnya. Nah, ini VTube ini lumayan, saya sudah lama menekuninya. Alhamdulillah dolar sudah masuk. Nah, kemudian yang tadi keberapa? Yang keempat, pertama membangun toko online, kedua membangun afiliasi, bisnis afiliasi, ketiga menjadi seorang YouTuber seperti saya ini guys, dan teman-teman YouTuber seluruh Indonesia. Mudah-mudahan menjadi sukses sebagai YouTuber, sukses berkah melimpah ruah, menjadi manfaat bagi umat. Kemudian yang keempat, membangun bisnis dropship. Yang kelima, menjadi blogger. Nah, blogger itu, kalau blogger sih sudah lama, sekitar tahun 2000-an, sekitar 2000 lebih, 2005, 2002, 2004, seterusnya itu blogger itu sudah banyak. Dan sudah banyak teman-teman yang sudah sukses main di blogger, itu sudah lama blogger. Kemudian berapa itu? Toko online, afiliasi, YouTuber, dropship, blogger. Kemudian yang keenam, menjadi Instagram influencer. Nah, ini guys, Instagram sekarang selebgram lah. Itu Instagram sangat menjanjikan. Insyaallah sangat menjanjikan selama sahamnya masih ada, atau istilahnya sangat menjanjikan. Kemudian yang ketujuh, menulis konten digital. Itu bagi orang-orang yang suka menulis, pokoknya suka, bagi para penulis lah, baik menulis cerpen, penulis buku-buku macam-macam, penulis untuk misalnya motivator dan lain sebagainya, itu itu juga mantap guys. Kemudian yang kedelapan, itu mengajar online. Itu juga mantap. Di balik hikmah daripada corona, corona kita jika mengambil hikmahnya, banyak pelajaran akibat daripada ujian daripada wabah corona ini. Salah satunya ini guys, mengajar online tadi, bisnis digital itu mengajar online yang ke-8 itu sekarang kan banyak webinar, seminar. Selama sebelum corona pun ruang guru sudah ada. Itu contohnya seperti ruang guru. Ini bukan iklan guys, cuma saya juga mencontohkan itu jenis mengajar online. Belum lagi kita yang kalau untuk yang sekarang para guru-guru mengajarnya banyak mengajar online. Kemudian yang membuka seminar atau dari orang-orang yang motivator juga banyak membuka seminar-seminar online, dan itu pun berbayar, dan itu juga menghasilkan guys. Nah, kemudian yang ke-9, menawarkan jasa pembuatan website. Nah, itu juga menjanjikan. Kalau pembuatan website saya sudah dari dulu, apalagi orang-orang khusus yang bagian IT yang suka
Kebanyakan sih para IT ataupun orang yang ahli-ahli pembuatan website, menguasai bahasa pemrograman, bahasa pembuatan website seperti HTML, CSS, JavaScript, Kotlin, banyak sih sebenarnya PHP, banyak bahasa pemrograman, banyak for pokoknya banyak. Itu juga sangat menjanjikan. Itu kalau pembuatan website sih sudah dari dulu, itu jasa website, pembuatan website sudah istilahnya sudah mengetahui lebih dahulu. Kemudian membuat aplikasi mobile yang ke-10. Sebenarnya banyak sih aplikasi mobile itu juga menguasai bahasa pemrograman. Kemudian menjual produk-produk digital sebagai konsultan SEO, menjadi seorang podcaster dan lain sebagainya. Di sini ada 13 sih sebenarnya. Tadi membangun toko online, bisnis afiliasi, seorang YouTuber, bisnis dropship, menjadi blogger, Instagram influencer, konten digital, mengajar online, menawarkan jasa pembuatan website, membuat aplikasi mobile, menjual produk digital, konsultan SEO, kemudian menjadi seorang podcaster. Oke, demikian guys. Itu sebagai pemuka kita menuju tahapan dunia era digital tahun 2021 dan seterusnya. Kecanggihan teknologi akan semakin meningkat, semakin maju. Maka kita juga perlu guys, kita semakin mengasah keterampilan kita sambil membangun relasi-relasi, sambil membangun relasi, sambil belajar, sambil membangun jaringan, memperbesar jaringan. Selalu cas otak kita, cas keterampilan kita selalu dicas, selalu diasah, selalu dikembangkan. Cari mentor, ataupun misalnya nggak ada mentor, kita belajar bisa otodidak pun juga bisa, asal kita syaratnya konsisten dan istiqomah. Oke guys, demikian salam sukses saya dari saya. Itu sekelumit info bisnis di era digital yang dikira-kira akan semakin maju dan bisa kita raih. Mudah-mudahan kita menjadi sukses semuanya. Jangan lupa guys, tonton terus video-video dari saya, channel saya Geraha Sukses Preneur. Silakan subscribe, like, komen, serta share sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan informasi ini menjadi informasi yang bermanfaat bagi saya dan juga bagi Anda semua. Pokoknya di zaman sekarang jangan menyerah, apalagi zaman teknologi. Insya Allah jika kita mau berusaha, bila ada kemauan pastilah ada jalan. Jika ada kemauan kita mau merubah, misalnya merubah nasib atau merubah keadaan ekonomi, jangan diam, terus bergerak, terus bertanya, terus belajar. Manfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya, manfaatkan kota kita menjadi sesuatu hal yang bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam semangat. Tetap bersama channel saya Geraha Sukses Preneur.